Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dusrat TV Sumatera Barat kasadonyo. Bakabar dusrat kini kasadonyo, mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan sana yo. Seramana ambu kini Oscar hadir menemani dun sana kasadonyo selama 60 menit kamuko di podcast sampai mau tanya orang awak di siko tampe sana. Dan seperti biasa di episode yang ke ribuan kali, wih, banyak episode wak kan. Kita menghadirkan seorang bintang tamu, seorang anak muda. Dan anak muda ko sudah banyak menciptakan karya, mulai dari itu lirik lagu, sudah tuh berbagai macam buku, artikel, quotes of the day yang mungkin dulu sana celek di FYP itu mungkin abang ko lo membuat lah tau kan siap apa kerja abang ko ikutnya dulu sana Willy, seorang penulis. Halo, selamat siang Willy. Selamat siang abang. Wes, nampak kau juga penulisnya kau indie sekali ya. Dari pakaiannya nampak kok, kau pasti indie mana? Iya ya, anak skena ya. Anak skena, kamu skena kali kamu apa? Willy, bagaimana kabarnya Willy? Baik Bung. Tapi sejauh ini cukup baik sih. Cukup baik ya melihat kota Padang yang akhir-akhir ini, bukan kota Padang aja, Sumatera Barat Sumatera Barat ada juga beberapa Sumatera lainnya itu ya cukup prihatin lah kita ya, khawatir ya semuanya ya. Tapi kamu aman ya? Aman. Oke, alhamdulillah. Nah, Willy ini seorang penulis. Yap, benar Bang. Penulis lirik lagu, buku juga ya. Iya, Bang. Penulis cerita orang lain juga nggak? Oh iya boleh. Ada tuh. Ada. Biar kita tulis. Emang apa? Kamu sebagai penulis ini udah sejak kapan sih? Sejak 2020 Bang. Wih, oke, 5 tahun ya berjalan sekarang ya? Ya kurang lebih segitulah. Oh, oke. Terus gimana tuh kelanjutannya? Nah, sebenarnya aku menulis tuh gini Bang. Karena aku turun dari gunung. Oh, oke. Oh, jadi kamu turun dari gunung langsung, wah aku berasa anak indie sekali. Apakah gitu? Enggak lah, dapat hikmah gitu kan dari gunung gitu. Jadi 2019 itu aku mendaki gunung akhir tahun menuju tahun baru 2020. Di Singgalang ketika aku melihat Telaga Dewi itu ada sesuatu keresahan dalam batinku kan. Oh, oke. Aku perlu menulis kayaknya nih. Saat itu aku berpikiran kayaknya dengan menulis aku bisa menghasilkan sesuatu. Nah. Setidaknya mengisi saku kan. Oh iya, itu paling penting ya. Tapi ternyata ketika dijalani udah masuk pertengahan nih di 2020 loh. Ini lama-lama ketika dipelajari kok kayaknya aku tambah chaos nih gitu. Oh iya. Oke. Tapi ya sudahlah, karena sudah mencoba, sudah terlanjur, akhirnya jatuh hati dengan menulis. Sampailah sekarang aku tetap menulis. Setiap tahunnya aku terus berkarya. Oh, berkarya. Berarti ibaratnya komitmen kamu berarti ya terus berkarya ya tiap tahun ya. Kenapa sampai terpikir berkomitmen gitu kan? Kadang kan orang pun kadang ada yang menulis itu 2 tahun sekali. Biasanya kapan moodnya aja menulis. Kalau kamu harus komit dalam 1 tahun tuh harus ada menulis apapun itu. Ya, benar. Itu gimana tuh? Karena apa penyebabnya? Ya, yang pertama tuh pasti karena keresahan, terus melihat fenomena sosial, dan terus kan lagi-lagi kan kita jangan sampai menanam mindset yang instan kan. Jadi bikin 1-2 terus kita berharap meledak. Nah, kan nggak begitu kan. Perlu proses panjang. Betul. Setiap tahun harus konsisten kan. Terus gimana itu biar tetap terjaga? Aku tuh kayak punya sistem gitu. Sistem gimana tuh? Ketika aku menulis, misalnya kalau menulis novel tuh kan ya kurang lebih minimal sekitar 30.000 kata. Nah, 30.000 kata tuh. Nah, jadi aku targetkan aku harus menulis 1.000 kata minimal dalam sehari. Oh, dalam sehari. Ya. Jikalaupun itu tidak terpenuhi, maka jatuhnya ke hutang. Misalnya satu hari itu aku nulis 700 kata kan. Terus besoknya berarti aku harus penuhi 1.300 kata. Ataupun kalau tidak terpenuhi hanya 1.200 berarti hari berikutnya harus 1.100 kata minimal. Jadi kayak hutang gitu Bang. Kayak hutang gitu ya? Ya. Oh, tapi itu jatuhnya kalau misalkan dibuat hutang nggak jadi beban kah jadinya gitu? Ya di awal-awal ketika kita menjalani itu memang ya. Tapi memang beban ya rasanya. Memang. Tapi setelah terbiasa itu jadi menyenangkan ternyata. Beban yang menyenangkan. Ya, beban yang menyenangkan. Benar sekali Bang. Oke.
berarti dari beban kamu sengaja ibaratnya men-challenge diri Ya, berarti ya, benar. Men-challenge diri untuk menulis gitu. Kalau misalkan tidak menulis hari ini bakal jadi utang. Ya, memang benar sih beberapa orang berpikir itu kayak jadi beban, sulit jadinya. Karena kan dijadikan hutang jadinya kan. Malah kamu dibuat menyenangkan aja. Ya, menyenangkan menyenangkan aja, aja. senang-senang aja gitu kan. Terlepas mau bagaimanapun tulisannya nanti dulu lah, pokok selesai dulu deh 30.000 kata. Nah setelah itu baru kita revisi habis-habisan tulisan nih. Oh oke, betul. Bang. Iya betul. Ya ibaratnya mau itu memiliki tidak estetika sama sekali Ya, atau benar, gimana gitu. Ya penting menulis saja gitu. Apapun itu. Mau amburadul STUK-nya atau apanya. Tidak sesuai EYD atau Benar gimana. sekali ya. Mau banyak tipenya gitu. Tulis aja dulu. Ya, tulis aja dulu. Ya. Mau tapi jadi topi. Nanti kita revisi. Nanti direvisi. Oh, oke. Penting nulis aja gitu kan. Oh, oke. Kalau misalkan kamu menulisnya itu tentu dong tidak serta merta spontan aja gitu Ya, benar. atau harus research kah atau gimana cara kamu menulis itu atau seperti apa? Nah, aku kan kalau menulis tuh pasti yang pertama sebelum menulis tuh baca buku kan. Oh, baca buku Ya, dulu. terus riset kan. Lihat fenomena sosial kan. Terus kadang-kadang ketika kawan curhat. Oh, kawan curhat. Oke. Oh, ini bisa nih. Ini bisa nih kan. Entah itu udah cerita dari segi asmara kan, atau persoalan di rumah dia kan, atau persoalan di lingkungan dia, atau persoalan tentang pembelajaran dia kan. Ini bisa ditulis nih. Ini cocok. Nah, kita cari tambahan-tambahan idenya nih. Oh, kesini cocok nih. Ataupun kadang-kadang kan aku ingin menulis cerita non fiksi kan. Oh, non fiksi, ya. Aku terjun ke desa tuh. Oh, oke. Terjun ke desa tuh. Kutanyain masyarakat tuh. Kutanyain masyarakat tuh kan. Kayak tokoh masyarakat di situ kan, misalnya di situ sebagai penggerak literasi misalnya kan, atau sebagai pemangku kepentingan adat misalnya kan. Aku tanyain kan. Terus aku catat tuh, aku rekam tuh pakai HP kan. Wah, terus ini bisa nih datanya ada nih, aku tulis gitu. Oh gitu. Oh ini ya sama sini. Harus begitu bang. Wih keren. Aduh kelilipan lagi. Aduh. Bisa-bisanya kelilipan di sini. Ya itu kamu nangis pas itu. Karena bohong pasti nangis itu. Oke, berarti kamu sampai di sana sampai niat langsung ke orangnya berarti ya? Ya benar. Berarti ya. Kutanyain tuh. Kutanyain apa yang kamu tanyain ke mereka itu? Apa soal apanya? Kalau aku nanya, kalau aku ingin menceritakan soal budaya atau sejarahnya kan, maka yang kutanyakan tuh ya tentang itunya kan. Oh, misalnya berhubungan dengan itu ya. Pak di sini ada cerita rakyat nggak gitu? Oh, gitu. Oke. Legenda-legenda kayak Melin Kundang gitu. Ya kira-kira begitu. Oke. Terus kutanyain, Bu di sini literasinya gimana sih Bu gitu. Gitu. Bu di sini anak-anaknya suka baca nggak Bu? Ya. Tapi bang, ngomong-ngomong soal gerakan literasi, aku pun juga dengan teman-teman tuh 2020 awal 2020 pertengahan saat Covid, kami buka lapak baca tuh bang di Saulunto bang. Lapangan baca. Iya, lapak baca tuh bang Saulunto. Okay. Jadi kami gelar itu terpal kan, terus buku kami serakin tuh buku anak-anak di Silungkang kan, sampai 2022 kan, ya 22 kan kami tetap aktif setiap minggunya buka lapak baca untuk anak-anak. Oh wow keren. Itu bang. Di sana. Wih, kamu selain juga menulis buku, kamu juga mengerjakan yang berhubungan sosial ya? Iya, benar sekali bang. Keren. Dan akhir antusiasmenya gimana tuh anak-anak yang datang ke sana maupun warga-warga di sana seperti apa antusiasmenya? Sangat antusias bang. Waktu itu kami pernah libur kan. Oke. Ya. Pernah libur? Pernah libur itu. Oh pasti tanyain dong. Iya. Terus anak-anak itu biasanya setiap sore membaca buku kan, terus dia ketika main sepeda kan atau main kejar-kejaran kan, mereka ya aku lewat kan bareng temen kan, bang nggak buka lapak baca lagi bang, begitu. Kami ingin baca buku bang, katanya begitu. Tapi bang syukurnya itu kami kan bukanya itu bukan di pusat kota bang, ya masih di agak jauh lah dari pusat kota. Nah anak-anak di situ belum terlalu tersentuh dengan itu bang, kayak kalau di taman itu kan ada mobil pakai remote gitu bang. Ada kereta-kereta yang gitu berhubungan modern ya, wisata. Jadi mereka nggak banyak godaan lah bang. Nah, jadi kami bisa tuh buka lapak baca bang. Wih, berarti tepat banget sasaran di sana. Tepat. Pun kami juga pernah buka lapak baca di
taman. Ya. Kalah saing kami bang. Kalau saya kalau saya sama mobil-mobilan Iya, gitu. kalah saing bang. Aduh. Mobil-mobil listrik yang pakai baterai, yang skuter-skuter listrik. Nah, Pasti itu kan dia sama bang. itu. Kalah bang. Iya. Oke Willy, ini kita bakal tonton visual menarik dari Willy. Ini bagaimana aktivitasnya. Sabar. Kita nonton sama-sama nanti. Oke. Jadi di sana berikan visualisasinya untuk Anda. Teman-teman, Pohon Cinta. Ya, ini sebuah novel keberapa nih? Novel kelima. Novel kelima dari Willy Pangeran. Yap, benar sekali. Novel apa sih Pohon Cinta ini, Willy? Jadi novel ini menceritakan tentang sosok si Noni Belanda yang berkelahi dengan orang pribumi, yang mana si Noni Belanda itu dia punya orang tua jenderal besar, dan jenderal besar itu juga bertanggung jawab dalam ekspansi tambang Belanda di desa Lembah. Bahkan perjuangan pribumi pun itu menentang kebijakan-kebijakan si jenderal. Ini mengambil tempat di mana nih desa Lembah itu? Nah, ini Ada di sebenarnya desa Lembah ini ngambil latar tempat di Sawah Lunto sebenarnya. Di Sawah Lunto. Barangkali ada yang belum familiar dengan Sawah Lunto ya. Di situ ada sebuah pertambangan. Ya benar, tambang Ombilin. Aku ngambil latar kira-kira waktunya itu sekitar 1890-an, kira-kira begitu. Ya, jadi novel sejarah, historical fiction, Yes, roman. yaps. Ya, bagi teman-teman yang sedang tertarik membaca buku-buku roman tapi yang berlatar sejarah, bernuansa sejarah, salah satunya bisa melalui novel ini, Pohon Cinta dari Willy Pangeran. Bisa teman-teman dapatkan di toko buku Steva. Betul Willy? Benar sekali. Nanti bisa juga minta ratalnya Willy di Steva, janjian aja sama penulisnya, boleh banget sambil diskusi. Ada di Nanggalo, Padang, Sumatera Barat. Thank you Om Willy. Thank you Kak. Sudah menulis novel yang luar biasa ini, historical fiction, Pohon Cinta. Thank you. Thank you Kak. Dadah. Sampai jumpa teman-teman. Mau tanya orang awak, di siko tampeknya. Tadi itu salah satu dari karya Bang Willy, seorang penulis tadi. Itu novel ya? Yap, benar bang. Pohon Cinta. Wih, asik Pohon Cinta. Itu based on true story atau gimana ceritanya? Atau fiksi? Atau gimana? Jadi Pohon Cinta itu sebenarnya, jadi di Solunto itu bang, dulu waktu aku masih sekolah kan, di situ tuh ada pohon yang rimbun, cukup besar. Jadi pemandangannya tuh bagus bang, gitu, hijau-hijau kan, banyak bukit. Nah, jadi di tempat itu kan ketika aku masih sekolah kan banyak tuh anak-anak sekolah pergi ke sana, pergi pacaran bang. Oh gitu. Pergi pacaran. Nah, Oke. jadi merebaklah tempat tuh, jadi namanya Pohon Cinta. Pohon Cinta itu sudah menjamur tuh bang di kalangan masyarakat kan. Nah, cuman saat ini Pohon Cinta tuh sudah ditebang bang, dan jalannya pun sudah kena longsor dan banyak itu rimbun-rimbun. Jadi udah nggak ada lagi kan. Aku pikir kayaknya aku bisa ngangkat cerita itu dan aku combine dengan cerita-cerita sejarah Noni Belanda, gitu bang. Bagus. Untuk mengenang si Pohon Cinta itulah kira-kira itu bang. Keren. Jadi kamu walaupun itu sebuah karya fiksi, tapi kamu bisa memasukkan sejarah yang mana itu sebuah kenyataan fakta di sana. Keren sih caranya, keren banget. Itu kan karya kelima aku tuh. Karya kelima. Wow. Nah, itu buku yang aku tulis waktu itu naskah terbaik pada workshop sastra Taman Budaya 2023 dan di launching pada Pekan Kebudayaan Daerah 2023. Wah, keren. Gitu, mantap. Dan itu karya kelima ya? Ya, karya kelima. Karya kelima ya. Tapi kamu kalau boleh tahu karya kamu udah berapa banyak, Will? Bukuku 6. Buku 6? Oke. 6 bang. Jadi kan tiap tahun tuh dari 20 sampai 25 kan 6 buku tuh. Ada 6 buku? Mantap. Kira-kira begitu bang. Keren. Berarti kamu sepanjang umur kamu nanti misalkan umur kamu alhamdulillah 100 tahun, berarti 100 buku berarti. Semoga aja bang. Semoga aja. Tangan masih bisa menulis ya. Bagiku selagi aku masih bisa bernafas, diberi kesempatan hidup oleh Tuhan kan, aku akan terus berkarya kan, apapun itu ya.
Keren. Tapi ngebahas pohon cinta karena ini menarik sekali ya. Ya. Aku idenya kalau bagi aku itu menarik banget. Dari sebuah fiksi dimasukkan nilai-nilai sejarah yang mana itu sebuah fakta di dalamnya. Gitu. Itu menarik banget karena orang taunya sejarah taunya dari ensiklopedia, buku-buku yang tebel-tebel. Ya, yang benar. orang males pasti bacanya kan. Kalau kamu buat itu jadi sebuah entertain gitu. Ya, ya, nah, itu kamu dapat ide seperti itu gimana tuh? Bisa memasukkan sebuah sejarah ke dalam sebuah fiksinya itu kan, jadi kan ibaratnya ada bertolak belakang gitu Iya. jadinya. Aku pikir kan kayak di Solo itu kan banyak tambang itu bang, terus ada bangunan-bangunan bersejarah tuh bang. Kayaknya Solo itu perlu diromantisasi. Oh, beromantisasi. Dengan cerita-cerita yang begituan kan bang, kayak Iya. cinta itu tadi kan, Iya. agar juga hadir tuh pantikan-pantikan karya yang serupa, entah apapun itu bentuknya, yang juga ikut meromantisasi Saulunto. Jadi itu Saulunto tuh juga dibicarakan oleh banyak orang gitu. Tidak melulu soal tambangnya, tapi ada romantisasi lainnya gitu, bang. Oh, oke. Nah, terus yang karakternya itu kamu buat itu beneran adakah orangnya? Oh, enggak lah, Bang. Enggak lah. Enggak lah, Bang. Mana tahu kan pakai nama orang asli itu gimana gitu. Enggak lah, Bang. Tapi nggak mungkin ya. Enggak. Nggak mungkin kan. Mengacak-acak sejarah kamu artinya. Oke, kalau sekarang kamu sudah di buku yang ke-6. Ya, Itu kapan launchingnya? Berarti tahun 2026 dong? Atau 25. 25. Oh, 25 ini. awal. Demo Awal tahun. awal tahun. Ya. Oke. Itu udah Hanya PO. Oh, udah PO. Pre-order. Sebarang kalau yang mau berarti pre-order aja atau pesan di Tokopedia. Tokopedia. Aku main online aja, Bang. Oh, iya. Berarti tidak disebarkan ke toko-toko buku apa segala macam, tapi lewat Berupaya, marketplace Bang. ya. Berupaya. Ya, berupaya, Bang. Aku tahu gimana sulitnya sih. Oke, berarti secara marketing berarti ke media sosial ya, PO. Yaps, benar. Itu judulnya apa yang ke-6 nih? Baswara, Bang. Apa? Baswara. Baswara. Ya, itu lebih ke si tokoh prianya. Oke. Ya, buku itu menceritakan tentang itu relawan di Indonesia Timur. Jadi aku mengangkat kayak ketimpangan gitu loh. Terus ya ketimpangan pendidikan kan. Terus miskomunikasi. Terus tentang bencana alam gitu loh. Dan juga ada soal, lagi-lagi aku bumbui dengan soal cinta, Bang. Oh, romantika di sana. Ya. Oh, oke. Untuk menemani itu, Bang, gitu loh. Wis, keren sih, keren. Tapi kamu selain buku, kamu kan secara otomatis bisa juga dong membuat sebuah naskah atau tulisan untuk film. Ya. Pasti bisa dong. Ya, Bang. ya, Nah, ya. pernah kepikiran nggak sih buat film gitu atau gimana? Terus kasih ide ceritanya ke produser atau sutradara gitu. Pernah kepikiran nggak sih? Pernah, Bang, cuman belum aku kerjakan, Bang. Aduh, mohon maaf ya jadinya. Pernah berarti ya? Iya, pernah. Pernah kepikiran? Ya, cuman itulah, Bang, belum kekerjakan. Kayaknya aku perlu membagi badanku menjadi 3. Berarti banyak banget ya kamu tulis ya? Iya, Bang, ada banyak-banyak. Kayaknya aku mencoba di berbagai bidang. Beda apa aja sih? Aku juga bikin dokumenter, Bang. Oh, dokumenter. Ya. Wow. Baru-baru ini aku bikin dokumenter Tari Piring Balengge kan. Oh, Tari Piring Balengge. Ya. Oke. Tari Piring Balengge itu warisan dari kota Saulunto, yang mana si maestronya dulu tinggal di Nagari Lunto, terus dia pindah ke Nagari Tanjung Ampalu, Kabupaten Sijunjung. Yeah. Nah, Saulunto tuh berupaya menjadikan itu sebagai warisan tak benda kan. Jadi Yeah. aku pun juga ikut membantu, berkontribusi membuat dokumenternya. Yeah. Yang saat itu kebetulan juga dibantu oleh Balai Persatuan Kebudayaan kan. Ya. Nah, aku bikin itu tahun 2024, terus screening di SMK 7 kalau nggak salah. Oh, SMK 7 Padang? Iya, SMK 7 Padang, Oke. bareng teman-teman lain. Oh, gitu, oke. Bang. Oh. Nah, itu prosesnya panjang juga tuh, Bang. Aku panjang juga prosesnya. aku sana kemari tuh, Bang. Ke Sijunjung, ke Lunto, bolak-balik, Bang. Balik. Waduh, jauh-jauh lagi. Ya. Malah kamu stay di Padang. Bolak-balik tuh. Balik, aduh capek. Oke, berarti seniat itu ya kamu ya langsung ke TKP ya. Iya, Agar iya, kamu Bang. tidak ibaratnya dalam penulisan itu tidak ada miskomunikasi, juga tidak ada misinformasi juga di dalam sana. Nah, kan itu kan apakah itu menjadi sebuah kesulitan kan, atau ada kesulitan-kesulitan yang sebenarnya membuat kamu itu sempat tidak termotivasi gitu dalam menulis gitu? Ada nggak di momennya gitu? Momen-momen kesulitan untuk menulis ya, Bang. Iya. Apa sih ada itu, Bang? Iya. Masih ada kayak waktu
waktu aku skripsian bang. Waktu skripsian. 2000. Ayo, ada pilihan nih berarti ini. Iya itu 2023 ya bang. 2023 kan. Aku menulis skripsi, terus menulis naskah. Naskah novel. Iya novel. Yang Pohon Cinta ini. Oke. Aku paksakan kan, nggak peduli gue sampai asam lambung gue bang. Astaga, Iya sampai aku masuk IGD bang. Masuk IGD? Iya. Perut aku waktu itu. Wow, masuk IGD. Iya bang. Untung malam-malam kakak bawa ke IGD kan, terus cepat membaik. Terus aku tidur seharian ngapa-ngapain, besok kan nulis lagi. Nulis lagi, astaga. Dalam keadaan masih diimpus kayak. Enggak diimpus. Nah, terus aku nulis kan, aku paksain, ya aku puas dengan hasilnya. Oh, kamu puas dengan hasilnya. Baik itu skripsi dan Pohon Cinta ya? Iya, karena aku bisa wisuda. Yang satu wisuda, yang satu alhamdulillah buku dari rilis. Iya, gitu bang. Wih, gokil sih dua-duanya kamu kerjain. Iya. Keriting-keriting rambutku bang. Udah keriting-keriting, udah bau api ya. Rasap-rasap nih. Rasap-rasap, walaupun gak kelihatan. Oke, berarti itu kesulitan kamu ya pada saat itu ya, di momen dikasih pilihan, tapi kamu tidak membuat itu menjadi sebuah pilihan, menjadi sebuah prioritas dua-duanya. Itu luar biasa sih, keren banget. Jarang-jarang ada manusia seperti itu. Tapi yang membuat kamu semangat itu menulis dua-duanya gitu loh. Orang kan ada yang mikir terlalu mengasihani diri gitu. Kamu tidak mengasihani diri kamu malah Iya. di sana. Gimana ya? Aku nggak peduli soal begituan. Menurutku bang, aku melihat kalau kita punya ekspektasi yang tinggi kan tuh besar, berarti usahanya harus 2 kali lipat dong. Jangan sampai kebalik. Nah, orang kan kebalik ya? Ya, orang ini kebalik kan. Ekspektasi segini, usahanya segini ya kan nggak bisa. Nggak bisa dong. Ya, nggak bisa. Jadi aku harus menekankan kepada diri untuk berupaya lebih dan lebih gitu. Itu bang. Oke. Makanya kamu tidak menjadikan itu sebuah pilihan, tapi menjadi sebuah prioritas dua-duanya. Oke, mantap sekali. Karena aku berpikir kan, udah sampai masuk IGD, asam lambung, gitu kan. Mungkin ada jeda istirahat lah, gitu kan. Mikirnya ke sana aku tadi. Besok langsung nulis lagi. Ya. Oke, berarti pada saat itu kamu di titik kamu bukan titik terendah nggak juga ya paling? Enggak sih bang, seru sih bang. Seru ya. Mau bertarung nih. Berarti kamu suka banget men-challenge diri kamu berarti? Ya, aku suka bertarung bang, nggak peduli gue. Nggak peduli ya? Aku tantang gue bang. Gitu. Tantang. Walaupun itu diri kamu sendiri yang hancur ya? Enggak sih. Hancur enggak sih. Tapi aku imbangi dengan olahraga loh bang. Oh, main dengan olahraga? Jadi aku selalu setiap minggu itu minimal 3 kali olahraga, entah itu lari, main sepeda atau jogging kan tiap sore. Oke. Gitu bang. Oh, kalau nge-gym begitu enggak ya? Nge-gym mau bang. Oh, mau ya. nge-gym, gitu Tapi ya. belum kan? Belum. Ya. Iya sih. Oke. Kalau untuk pola tidur, kadang kan seorang penulis itu kan pola tidur kan bermacam-macam. Udah mikir langsung nih. Udah mikir kemana-mana langsung nih gitu. Pola tidurnya seperti apa? Karena kemarin aku dapat bintang tamu itu seorang content creator. Dia pola tidurnya acak-acakan sekali. Kalau ini seorang penulis seperti apa? Nah, kalau nulis itu kan bang nggak ada tuntutan dari si klien kan. Kamu harus nulis begini ya, kalau nulis buku Iya, nggak ada deadline lah gitu istilahnya. ada deadline kan. Jadi dulu waktu masih kuliah itu ya si bang sering begadang sih bang. Amburadul pasti dong. Betul bang. Tapi kan belakangan ini aku mencoba mengatur tidurku. Paling lama tidur jam 1-an lah. Terus paling cepat ya aku berupaya tidur jam 9, tapi susah kali ya. Terus ya akhirnya ya di kebanyakan aku tidur tuh di jam-jam 11 atau jam 12-an lah bang. 11 ya. Tapi tetap bangun subuh. Oh, bangun subuh. Ya. Nah, karena itu mungkin udah habit. Ya. Udah habit, udah di otak itu udah ke tanam di sana jam subuh gitu bisa udah bangun. Jam mau berapa jam pun 1 jam pun kamu pasti subuh pasti bangun ya kan? Iya. Karena aku tidur jam 4 tapi bangun subuh juga. Jam 4 subuh, bangunnya jam 5 subuh. Sejam tidur kan merah mata bang. Merah. Astaga. Nah, makanya aku mikir kan dengan para penulis ini kan habit tidurnya kan ibaratnya tidak menentu ya, ibaratnya termasuk acak-acakan juga bisa dibilang kan. Nah, untuk memfokuskan menulis sebuah ide itu kamu paksakan juga atau gimana tuh? Wah, kan itu ya, tantangan juga dong berarti dong. benar. Iya kan tantangan juga dong. Berat bang. Jadi aku menulis tuh ketika bangun tidur pagi-pagi. Jam 9 pagi aku biasanya menulis tuh bang. Oke. Sampai jam 12. Nah, itu waktu aku menulis tuh bang. Nah,
pun kalau tidak sampai 1000 kata saat itu aku lanjutkan di malam harinya, mungkin di sekitar jam 7 atau jam 8-an. Oh, gitu. Tapi Bang, aku menulis tuh biasanya di bulan-bulan ini, akhir tahun ini Bang, dari Desember sampai Februari biasa tuh Bang. Itu waktu-waktu aku menulis tuh Bang. Kenapa aku ambil waktu itu? Karena menurutku, aku kan ini freelance juga nih Bang. Iya, Project kan nih freelance Bang. ya. Jadi Iya. di Desember tuh kadang ada job, kadang enggak. Tapi kadang-kadang Desember tuh mulai enggak ada, kan berkurang kan. Di Januari, Februari itu kan awal tahun biasanya belum ada tuh. Iya. Nah, project kan. Nah, di waktu senggang itu aku nulis Bang. Jadi kan jika 1000 kata sehari, jadi kan 30.000 sebulan Bang. Iya. Nah, terpenuhi itu dalam sebulan. Atau misalnya kalau dalam karya itu ada 40.000 kata, ya berarti sebulan 10 hari kan. Iya. Nah, berikut dengan revisi-revisinya nanti ya itu bisa disambi-sambi dengan sekalian freelance kan gitu Bang. Oke. Berarti menulisnya tidak mengganggu jam tidur lah ya. Nah, karena aku cari bulan-bulan tertentu. Bulan tertentu ya. Oh, itu pantasan masih seger ya. Nggak merah, matanya nggak merah, sumpah. Enggak, kan? Matanya nggak merah. Oke, Billy, kita istirahat sebentar ya. Boleh. Karena ada pesan-pesan yang mau lewat dulu. Jadi di sana jangan kemana-mana dulu, tetap bersama kita di Podcast Sampai Mau tanya orang awak di Siko sampai di sana. Mau tanya orang awak di Siko tampeknya. Masih bersama kita Dun Sana di Podcast Sampai Mau tanya orang awak di Siko tampeknya Dun Sana. Dan Dun Sana pun bisa menontonnya melalui live streaming TVRI Sumatera Barat. Itu ada di TVRI Sumbar, tinggal cari sela di seluruh media sosial TVRI Sumatera Barat. Pasti ada. Semua tinggal di-download melalui TVRI Klik, melalui App Store dan Play Store Dun Sana kasadonyo. Oke, Willy, ini kamu menjadi seorang penulis buku apalagi dari tahun 2020 berarti ya. Yap, Udah 5 benar tahun sekali. lah. 5 tahun lah ya. Nah, sekarang tapi kamu sebelumnya memang sudah menulis buku nih. Nih sebelum titik turning point kamu nih, sebelum turning point kamu setelah turun dari gunung itu kamu ngapain aja tuh? Oke. Jadi memang sebelum 2020 tuh aku nggak pernah menulis apapun. Oh iya, Ya. menulis apapun. Jadi aku menulis tuh ya pure karena balik dari gunung, Bagi di gunung keresahan, ada pantikan ingatan dari masa kecil, aku merasa resah, kayaknya perlu ditulis, aku tulis. Yeah. Jadi sebelum itu di sekolah tuh ya main musik bareng teman-teman, itu pun ya cuma main ngeband nggak jelas. Gitu. Manggung nggak pernah, apa Ya, pernah ya begitulah Bang. Yang bisa di studio Ya. gitu. Kita tuh sedekah kayak sama orang studio. Terus main-main kamera kan. Oh, kamera, Nah, oke. dulu itu kan zaman-zamannya film pendek tuh Bang, di YouTube banyak kan. Oh iya, iya. Kami YouTube bikin itu Grab, Bang. gitu, iya. Tapi jelek kan, ya udah diarsipin aja. Astaga, diarsipin aja. Oke. Kalau saat itu aku ngeliat merasa puas kan. Ayo, Tapi pada situ. 2 tahun setelah itu ngeliat, waduh, nggak langsung arsip. Pasti ada berarti kayak kering gitu. Agak geli kayak gimana gitu pasti rasanya. Ya soalnya aku depan kamera Bang. Astaga. Nah, terus sebelum menulis berarti ada buat video, terus juga Ya. band juga Ya, gitu kan. aku juga suka mendaki Bang. Oh, mendaki Ya, juga. sebelum Oke. itu aku mendaki ke Talang berapa kali, terus di Tanike. Oh, Tanike. Terus Marapi sebelum meletus kan. Oh. Sebelum erupsi kan. Nah, iya. nah aku mendaki Marapi itu malah pas Covid kan gitu. Oh, pas Covid. Ya. Orang PSBB ya? Ya. PSBB malah Waktu daki. itu belum masuk Sumatera Barat Bang. Oh, Belum masuk. Nah, oke. 2 minggu aku turun baru masuk kan. Wah, syukurlah. Oke. Gitu, Bang. Oke. Oh, berarti sempat ngeband. Berarti ngeband kamu juga buat lagu? Enggak Bang, kami nggak pernah bikin lagu Bang. Oh, kamu bikin lagu. Ya, aku bikin itu untuk diriku sendiri kan. Oke. Oh, buat diri kamu sendiri. Ya, Oke. kayaknya aku merasa resah kan, jadi aku tulis. Kayaknya menurutku tulisan itu sahabat terbaikku kayaknya sih. Kalau Subasa berteman dengan bola, bersahabat dengan bola, kamu bersahabat dengan tulisan. Ya. Asik. Karena apa bisa kuungkapkan kan Iya, gitu Bang. betul. Oh, oke. Kalau sekarang untuk menulis lirik lagu itu kamu juga ada nggak sih? Sekarang Tadi kamu bilang ada gitu. oh kalau sekarang itu belum sih Bang. Ah. Aku sekarang ini lebih ke fokus
melihat fenomena sosial kan, riset kan untuk kebutuhan tulisanku berikutnya, mungkin itu buku, lagu mungkin atau dokumenter, tapi itu belum aku tulis. Aku lagi mencari bahan sebenarnya, Mencari Bang. bahan, Ya, iya. adakah yang mau curhat di sini? Bisa saya tampung. Yang cerita kehidupan yang menarik kan, bisa langsung ke Mas Ya, Willy yang satu di sini ini. di sini open. Apa. Oke, berarti kamu sekarang ini mencari researchnya berarti, Iya, mencari subjek orangnya berarti Iya, yang iya. kebingungan. Oh, emang kamu ada nggak sih ibaratnya indikator kamu, wah ini cerita menarik atau nggak menarik gitu? Ada nggak sih indikatornya gitu? Ada, Bang. Ada. Ada. Jadi seperti apa? Aku ngeliat ini kayak cerita cocok untuk anak-anak Gen Z ya. Ini Oh, bisa oke. nih. Terus ada cerita kayak sejarah atau kebudayaan. Nah, ini menarik untuk didiskusikan dan kayak buku ini bakalan sifatnya tuh memang untuk jangka panjang kan. Nah, kalau untuk roman satu Gen Z itu kan sifatnya tuh kayak buku-buku jangka pendek kan, Bang. Oh, oke. One shot gitu ya? Ya, Oh. nggak terlalu dibicarakan lah gitu lah. Iya. Tapi kalau nyepel tentang teknologi itu peradaban, nah itu tuh itu kan selalu dibicarakan tuh Iya. setiap generasi, bahkan setiap tahunnya tuh. Iya. Nah, tergantung sih, Bang. Aku mau yang mana dulu nih? Oh gitu. Oke, Bang. Berarti kamu mencari itu ibaratkan misalkan kisah cintanya itu terhalang dengan teknologi atau apa gitu kan? Ya, bisa Ya. juga. Ibaratnya kesulitan mereka tuh di luar dulu lah gitu. Ya, istilahnya. ya. Oh, oke, menarik. Karena setiap orang kehidupannya berbeda-beda sih sebetulnya. Beda-beda. Yap, benar. Sih. Beda-beda sih. Kadang si anak itu dia dapat permasalahan diluarkan tekanan. Terus di dalam rumah dia dapat tekanan. Terus dia nggak punya teman untuk curhat. Bisa jadi dia mau bunuh diri kan? Iya, ya Allah, amin, ya Allah, jangan. Ya kan? Karena aku kira kasus-kasus bunuh diri itu ya karena begituan kan, dia dapat tekanan di luar, terus di rumah dapat tekanan, pun dia ngelihat Instagram di media sosial, TikTok, Instagram tuh sedih-sedih semua kan, Iya. quote-nya kan, tambah sedih dia Tambah nih. sedih dia, Kira kan ada yang bunuh diri, kira-kira begitu lah. Menurutku begitu ya. Karena memang lingkungan, situasinya juga mungkin ya yang mendukung mereka membuat hal-hal seperti itu. Gitu. Oh, tapi kamu ada pernah membuat hal-hal seperti itu? Ada nggak buat buku atau cerita seperti itu? Belum, Bang. Belum? Belum, Bang. Belum ya. Belum, Bang. Oke, jangan deh sedih deh ceritanya Ya. pasti itu. Jangan deh, buat happy ending aja deh. Pokoknya jangan buat bad ending deh. Karena cukuplah yang hal-hal seperti itu muncul di sosmed-sosmed yang antah berantah. Jangan sampai di buku kamu, nggak usah deh, happy ending aja ya. Ya, siap, Bang. Happy ending aja. Yang mau bunuh diri mudah-mudahan dia bisa selamat dari depresinya. Amin. Amin. Ceritanya mudah-mudahan seperti itu. Nah, kalau untuk sekarang kamu ada nggak project buku yang ketujuh mungkin yang mau dibuat? Ada, Bang. Ada apa itu? Ada. Aku ada beberapa sampel, tapi nggak mau aku bocorin. Wih. Tapi aku spill dikit lah. Spill dikit, boleh, Ya, boleh. Itu tentang kebudayaan. Kebudayaan juga, oke. Lebih ke menggali jati diri kan. Terus satu lagi itu lebih ke kritik sosial kan, fenomena hari ini. Oh yang ini Ya, motif yang ini lebih ya. ke itu sih. Ada mulutnya yang serampangan asal sebutkan, padahal dia punya bangku di situ, Ya. bangku penting. Gitu kira-kira arah lagi situ lah, Bang. Iya. Paham. Ya mengkritisi lah ya. Iya. Mengkritisi. Oh. Karena aku merasa resah, Bang. Ya, aku pikir kayaknya kita perlu mewariskan sesuatu yang layak untuk generasi berikutnya gitu. Seharusnya kan ya. Betul, Jadi betul. barangkali atau yang memang ini nggak cocok atau ini kayak salah, ini memang salah nih gitu. Ini lah, memang ya. masalah gitu loh. Perlu diluruskan gitu. Ya, Jadi betul. kritik itu berupa cerita kan. Ya kadang-kadang, aku melihat orang-orang tuh kalau dikasih tahu kamu nggak boleh begini loh gitu, dia membal kan, marah. Ngeyel, Ngeyel ya. Ngeyel. Tapi kalau dikasih tahu dengan storytelling, Ya. dengan cerita-cerita buku barangkali atau visual mungkin, kayak mereka lebih ngena. Gitu. Mana? Ya. Karena kan di dalam buku itu dari storytelling mereka bisa merasa sesuai atau sama dengan Ya, hal relate nih. itu. Relate Ya. betul, relate nih. Aku mau cari kata itu lagi, kata-kata Gen Z banget. Relate banget nih sama saya nih gitu kan. Nah, mereka relate sama kehidupan Iya, mereka iya. sendiri. Oh, oke. Tapi kamu masih sempat-sempatnya memasukkan nilai kebudayaan di dalam sana ya? Apakah itu nggak menjadi sebuah kesulitan bagi kamu? Enggak sih, Bang. Oke. Menurutku kebudayaan tuh ya sesuatu yang keseharian begini gitu loh. Ini oke. kan justru kebudayaan itu terus bertumbuh kan dengan kemajuan teknologi itu. Mungkin setiap tahunnya ada perubahan kebudayaan karena teknologi kita tuh tumbuh dengan cepat kan. Ya yang kayak dulunya di zaman aku kan dulu waktu masih kecil kan main banjir atau main becek-becekan, terus
main lari-larian, kejar-kejaran kan, atau ada namanya tuh main catuang gitu, apalah namanya ya. Dia anak sekarang main HP semua kan mereng, itu kan Iya. jadi perubahan itu bang. Iya, iya, betul. Terus barangkali 5 tahun mungkin ada yang baru mungkin, udah ganti lagi tuh gitu, gitu bang. Itu ya, betul. Nah, berarti sekarang udah masuk buku yang ke-7. Kira-kira kapan rilisnya? Boleh dong kalau Nggak tahu bang, aku nggak tahu nih. Nggak dapat momentumnya bang. udah momentumnya asalkan. Oke, nah kalau misalkan kamu dikasih kesempatan salah satu dari kelima bukunya itu, bisa nggak kamu memilih yang akan atau pengen kamu jadikan sebuah film gitu? Oke. Jadikan film ya, Bang. yang keenam dari buku 6 buku kamu ini bakal menjadikan yang pengen banget kamu jadiin film gitu. Aku ingin buku pertama sih jadikan film. Apa itu buku pertama kamu? Buku pertama itu lebih ke aku pribadi sih bang. Kehidupan ya kamu. 70% sih. Oh, 70% sih. Banyak lagi. Banyak itu, bukan sih. Gak bisa pakai sih itu. Banyak lagi. Iya. Ya, itu lebih ke seorang anak-anak kan. Yang hidup di bawah atap. Berbeda keyakinan. Nah, aku pengen itu difilmkan bang gitu. Wow. Karena Keren. dia harus menghadapi dua keyakinan, harus mempelajari itu, sekaligus sekaligus juga di apa namanya? Dia harus memaksa memilih gitu. Ya dipaksa memilih, terus juga disuruh belajar itu diam-diam gitulah kira-kira bang. Terus kayaknya seorang anak kecil di umur itu nggak layak mendapatkan hal seperti itu gitu. Gitu bang. Itu aku pingin itu kayaknya semoga bisa difilmkan gitu loh. Wah, keren sih itu. Jadi ceritanya itu kamu nih ceritanya di sini. Pada saat itu. Di buku bukan saya bang, tapi nama orang lain. Tapi 70% hampir kamu lebih. Iya. Ya. 70% hampir kamu ya. Kita anggaplah itu sebuah anak kecil lah, Ya, anak kecil lah. kecil. Dia dalam suatu atap berbeda. Siapanya yang berbeda keinginan? Orang tuanya atau apanya yang berbeda keinginan? Orang tuanya berarti. Ya. Orang tuanya. Ya. Ayahnya atau dan ibu atau kakek nenek atau apa? Keduanya. Ya. Jadi dengan itu keyakinan menarik itu banget tuh. seharusnya dengan adanya dua keyakinan, bukankah kita hidup seharusnya saling memahami Iya. gitu loh, saling mensupport mungkin kan gitu. Tapi kenapa justru bertambah banyaknya keyakinan malah itu menjadi tekanan kan gitu. Itu menurutku tidak baik untuk seorang anak. Oh. Gitu. Iya. Nah itu pertama kali bang, kenapa aku harus menulis bang? Wih, itu Itu keren alasan sih. pertama bang. Itu keren sih, karena ya yang 70% kehidupan kamu tadi. Ya, itu gara-gara gunung itu bang. Di gunung ini. Terpantik Iya. ingatan masa kecil. Langsung dapat hikmah dari gunung. Gara-gara gunung ini. Gara-gara gunung ini pasti nih. Wah, itu bakal menarik sih ceritanya sih. Itu udah kamu coba sih kirim ke siapa gitu, ke Manus Punjabi atau ke siapa gitu, ke Hanung Bramantio atau ke siapa gitu. Udah coba kamu kirim gak sih? Belum sih bang. Tapi pun kalau itu difilmkan, Hah? aku berharap sutradaranya tuh Angga Dwi Masa Songko sih. Oh, di mana Songko ya? Ya semoga aja kapan-kapan. Ya mungkin 10 tahun lagi mungkin kan nggak tahu kan. Iya, kita nggak tahu kan. Nggak tahu kan. Kalau tahu setelah ini kan dia tertarik dengan cerita Ya. kamu kan, dia nonton TVRI Pukis Barangkali bang Angga nonton live kan. Iya betul. Nonton live nanti Iya. kan. Atau di Barangkali YouTube ya, di iya, YouTube-nya iya. nonton nanti. Moga aja deh. Moga aja deh. Atau gitu. sana kemenakannya. Iya betul sekali. Ya mudah-mudahan ya. Karena itu menarik banget. Jarang-jarang ada cerita seperti itu. Karena ya jangankan kehidupan, orang pun yang dalam posisi percintaan pun berbeda agama juga banyak kan? Ya. Banyak juga difilmkan. Apa salahnya nih seorang anak posisinya harus memilih antara kedua orang tuanya, memilih yang agama Muslim mungkin atau satu lagi Ya, agama kira-kira Katolik begitulah, mungkin. Bang. Iya, kira-kira begitu kan? Saya sudah paham. Oke, Willy, kita istirahat sebentar ya. Jadi di sana jangan kemana-mana, tetap bersama kita bukan sampai matanya orang awak di Siko tampil di sana. Mau tanya orang awak, di Siko tampeknya. Terima kasih di sana masih bersama kita di Bukan Sampai Mata. Mau tanya orang awak di Siko tampeknya dan sana. Dan seperti yang Osaki Cian tadi bisa ditonton di seluruh media sosial TVRI Sumatera Barat. Tinggal cari sana @TVRI Sumbar. Sama bisa ditonton melalui aplikasi TVRI. Klik di Play Store dan App Store di sana. Kan sudah tinggal di download saya. Oke, Willy.
Ini tadi kita sudah bahas soal karya-karya kamu, kesulitan kamu, tantangan kamu dan sebagainya. Challenge terberat kamu mungkin dalam sebuah menulis itu apa? Apakah persoalannya soal agama kah, budaya atau apa ke dalam menulis? Atau tidak ada challenge sulit deh menurut kamu gitu? Nggak ada yang sulit sih bang, seru menurut aku sih. Entah itu harus pergi ke desa-desa kan, atau menampung curhatan teman kan, ataupun pengalaman pribadi. Nggak seru sih bang, nggak ada sulit-sulit. Aku jujur ya, kalau mungkin dengar curahan orang atau curhatan orang, diamlah, enak aku dengar gitu. Tapi dia kalau misalnya curhat itu lebih ke menyalahkan orang gitu, menyalahkan banyak hal. Iya. Nah, aku enggak. Iya, rata-rata kan orang curhat gitu ya. Iya. Tapi kalau lebih dah menceritakan permasalahan pribadi, aku bisa nampung. Barangkali teman-teman butuh. Ayo, ini beliau lagi butuh research nih, lagi butuh bahan. Karena pusing buat karya ketujuh apa. Benar sekali. Iya benar sekali katanya. Emang rencana kamu karya ketujuh ini ada nggak sih konsep atau apa yang sudah terbayang sama kamu tuh pengennya seperti apa gitu? Udah terbayang belum sih? Udah sih bang. Udah terbayang. Ya. Apa? Tentang apa? Spill dikit nih. Spill dikit dong, apa dong? Lebih ke catatan perjalanan sih bang. Perjalanan. Seperti itu. Iya lagu Ebit ya. Iya, Epic Gade ya. Itu ya. Ya kira-kira begitu kan. Kayak musafir kayak begitu. Seperti itu kah? Ya mirip-mirip mungkin. Mirip-mirip ya. Oh, oke. Berarti perjalanan dari mana kemana nih kira-kira? Apakah mengelilingi Indonesia? Enggak. Tapi aku ada mungkin bahan buat kamu. Suami istri. Mereka melakukan perjalanan itu menggunakan motor keliling hampir Asia. Oke. Ada aku bahan buat kamu, Willy. Bagi nanti dong. Share aja. Ada tuh. Mungkin di sana menonton pasti tahu siapa ngomong itu. Ada. Dia itu seorang suami istri nggak perjalanan itu dari hampir keliling Indonesia. Wah, impian aku tuh bang. Sumpah hampir keliling Indonesia. Dia pernah ke Malaysia sama Brunei hanya menggunakan motor Pasutri. Wow. Berdua. Ada tuh, bisa tuh jadi subjek atau objek kamu buat apa, buat bahannya. Apa nama Instagramnya bang? Nanti ya, masih nanti ya. Jadi kita masih dalam podcast, masih live. Oke. Sekarang berarti, ini kamu kira-kira ada nggak sih momen kamu ibaratnya pensiun dalam dunia menulis ini, atau seperti yang kamu bilang selama kamu bernafas kamu akan terus menulis gitu? Aku nggak ada kepikiran pensiun menulis sih bang. Pensiun. Iya. Tapi menurutku menulis itu sebagai media melawan kan, curhat mungkin kan. Oke. Ya, itu sih bang. Berarti tidak ada kata pensiun berarti di kehidupan seorang Willy ya. Menulis selagi masih bisa beraktivitas kan, bernafas, masih sehat gitu. Aku terus menulis gitu. Keren. Walaupun tangan sudah tak ada, mulut masih bisa menulis ya. Ya, aku suruh aja orang nulis. Iya, betul banget. Iya kan? Betul banget. Suruh kan orang nulis nanti kan. Ide dari aku. Iya. Bayar nanti berapa juta? Atau bagi fee aja. Bagi fee aja nanti. Oke. Nah, kamu tapi nama seorang Willy Pangeran. Ya. Itu aku bertanya-tanya. Ini kamu tidak adakah nama pena atau langsung ditemplek langsung masukkan di dalam sebuah buku nama kamu Willy Pangeran gitu lah? Nggak ada bang, itu nama asliku bang. Nama aku udah keren bang. Nggak perlu nama pena. Iya kan, karena orang berpikir kan buat nama pena buat samara gitu, buat biar misterius atau siapa. Enggak gitu sih. kan. Menurutku di zaman sekarang kayak penulis itu harus muncul ke publik sih. Harus go public banget harus ya. muncul di panggung, dia harus open mic dia gitu. Betul gitu sih bang. Betul. Karena kalau yang zaman dulu kan macam-macam ya, nama pena kan macam-macam. Iya. Banyak kali bang, bingung aku. Satu aja dia bingung namanya. Yang banyak gitu. Ya juga sih, benar juga sih. Tapi sepanjang kamu menulis sekarang, itu antusiasme orang-orang melihat karya kamu itu seperti apa sih? Apa sih kata-kata yang ibaratnya yang nggak bisa kamu lupakan gitu dari para pembaca kamu? Kemarin belum lama ini sih bang, ada anak UNP dia nge-DM kan, ternyata dia baca buku aku kan, Yang Pohon Cinta. Katanya begitu relate dengan diri dia, itu soal kehidupan kan. Malah dia juga nanya tuh, bang buku yang lain ini masih ada nggak bang? Dia nanya itu. Iya, sering nggak bang? Terus dia aku senang dia
menikmati bacaanku dan itu dia merasa relate dengan bacaan itu dan dia pun mengucapkan terima kasih sudah menulis bang. Wah, aku senang sekali itu. Terima kasih sudah menulis. Dan aku balas terima kasih sudah membaca. Karena selamat kamu telah menjadi bagian dari proses ini. Iya. Aku bilang itu bang. Betul. Ya, itu pasti nggak bakal dilupakan sih. Iya bang. Mantap sekali. Jarang-jarang ada yang DM kan? Iyalah, jarang-jarang ada pembaca yang mau DM gitu. Masih ingat gak sih siapa sih orang kita spill, boleh nggak? Ingat nggak? Lupa aku bang. Lupa aku bang. Tapi ada ya? Ada bang. UNP ya? Ada ya? Anak UNP. Wah keren sih. Oke. Boleh nggak sini nyebut label? Boleh ya? Boleh ya? Jangan nonton. Makanya disuruh bayar nanti. Jangan. Mahal kita bayaran. Oke, mungkin kamu ini harapan kamu seperti apa sih buat kedepannya, buat karya kamu atau mungkin para penulis-penulis di luar sana atau mungkin pembaca dan lain sebagainya, itu seperti apa harapannya? Harapanku ya? Ya. Menurutku ketika masih kuliah tuh yang terpikirkan bagiku kita ini hidup pilihannya cuma 2. Iya. Ikut sistem atau bikin sistem sendiri. Itu sih menurutku. Jadi aku memutuskan untuk membuat sistem sendiri dengan cara salah satunya itu menulis. Dan itu sih untuk teman curhat juga kan. Dan sahabat juga kan. Ya, itu sih bang. Mengenai yang lainnya kan untuk kebutuhan hidup, itu persoalan lain lah itu yang lain. Tapi aku mencoba bikin sistem sendiri sih. Coba untuk buat sistem agar orang-orang tuh mau menulis daripada depresi, mencurahkanlah hatinya ke dalam bentuk tulisan atau lain sebagainya gitu ya. Apapun lah itu ya. Oke, luar biasa. Terima kasih Willy. Sama-sama Bang Oscar. Closing statement yang sangat luar biasa, yang sangat menjejukkan hati sekali. Wah. Terima kasih Willy atas waktu-waktunya. Iya, Bang. Jadi ceritanya menarik sekali, seorang penulis buku yang terinspirasi dari turun gunung, dapat hikmah dari gunung. Dapat hikmah dari debit-debit. Terima kasih Telaga Dewi ya. Terima kasih Telaga Dewi. Dan itu dia pemirsa perbincangan kita bersama Willy Pangeran, dan jangan lupa saksikan terus podcast Sampai Mota setiap hari Senin, jauh hari Selasa, pukul sampai balik atau jam 2 siang hanya di TVRI Sumatera Barat. Abu Oscar juga kawan sadonya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu lagi di episode lain episode. Bye bye. See ya.